Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 10 TKJ, dari TKJ 1 sampai TKJ 5. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tidak kurang suatu apapun. Pesan kami tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus banyak meningkatkan imun tubuh, ya, biar kondisi tetap fit, biar kondisi tetap sehat, karena kita tahu sehat itu harganya sangat mahal sekali. Baik anak-anakku semuanya, dengan pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, ya, masih dalam pelajaran sistem komputer, ya, untuk kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Bakti Praja Dukuwaru. Ya. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah membahas masalah bilangan, ya. Sedikit kita mengupas masalah bilangan, kemudian sebelumnya juga kita sudah menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran pada sistem komputer, ya. Sebelum kita lanjutkan untuk masalah bilangan, membahas tentang bilangan, ya, ini saya akan mempelajari dulu pengertian-pengertian dari sistem komputer, ya, biar kalian nanti tidak bingung dalam melanjutkan pembelajaran di pelajaran sistem komputer ini. Ya, langsung saja kita mulai, ya, bahwa tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi. Ya, pembelajaran sistem komputer itu kita nanti akan belajar bagaimana mengolah sebuah data yang bisa menghasilkan sebuah informasi. Ya, maka untuk mencapai tujuan tersebut kita harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan, ya. Jadi pada elemen-elemen pada sistem komputer itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan brainware. Ya, pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, ini saya ulas kembali. Ya. Sekarang hardware. Apa sih hardware itu? Hardware biasa disebut atau dengan bahasa Indonesianya adalah perangkat keras. Ya, perangkat keras. Apa pengertian dari perangkat keras? Perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah, seperti monitor, keyboard, dan mouse. Ya, dalam arti kata lain, perangkat keras atau hardware adalah bentuk fisik dari komputer, bentuknya, ya. Jadi kalau pengertian secara umum itu perangkat keras adalah sebuah perangkat yang dapat dipegang, dapat dilihat, dapat diraba, dapat disentuh, dan sebagainya. Nah, itu perangkat keras atau hardware. Ya, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, kemudian ada CPU, dan lain sebagainya. Itu namanya hardware. Ya, kemudian yang kedua ada yang namanya software. Software atau bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah sebuah perangkat yang berisi tentang program, ya. Program itu apa? Program itu yang berisi tentang perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ya. Jadi programnya, program atau aplikasi di dalam komputer itu namanya software. Ya. Kita bagi menjadi 3 bagian utama software. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi ini program dasar dari komputer. Ya. Sebelum komputer itu diinstal atau dimasuki program yang lain, itu harus ada sistem operasinya terlebih dahulu. Ya. Komputer itu harus sudah terinstal sistem operasi dulu sebelum ada program-program yang lain. Ya.
sistem operasi itu misalkan ada DOS, ada Linux, ada Windows, ada Mac, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang mungkin sering kalian gunakan ini namanya Windows, ya, Microsoft Windows. Itu yang familiar, yang sering kita pakai, termasuk yang Pak Guru gunakan saat ini yang menggunakan sistem operasi Windows. Ya. Ada yang lain, ada sistem operasi Linux, DOS, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bagian utama dalam software yang kedua adalah bahasa pemrograman. Ya. Ada program namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu untuk membuat sebuah program, ya, untuk membuat sebuah program. Misalkan saja kita membuat program untuk membuat aplikasi perhitungan atau aplikasi kalkulator dan lain sebagainya. Mungkin dalam pelajaran pemrograman dasar kalian juga membahas masalah bahasa pemrograman. Ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang sering dipakai oleh para programmer. Ya. Ini orang yang biasa menggunakan atau membuat program itu namanya programmer. Yang biasa digunakan oleh programmer adalah bahasa pemrograman Visual Basic, ada C++, ada Pascal, Java, Visual C, kemudian ada PHP dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali yang biasa digunakan. Ya. Kemudian ada juga yang ketiga, ini aplikasi. Aplikasi itu macam-macam. Ada Microsoft Office, ada antivirus, ada Winamp, Mozilla, kemudian yang bisa kita gunakan untuk membuat desain grafis, misalkan ada Corel Draw, ya, kemudian Photoshop dan lain sebagainya. Ya. Kalau Microsoft Office sendiri ada beberapa macam, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ya, Microsoft Access dan lain sebagainya. Itu di aplikasi. Ya. Jadi software itu kita bagi menjadi 3, ada sistem operasi, bahasa pemrograman, dan kemudian aplikasi. Nah, elemen yang ketiga dalam sistem komputer itu adalah brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ya, dalam arti kata lain, orang yang menggunakan komputer itu namanya brainware. Orang yang mengoperasikan komputer, yang menjalankan komputer itu namanya brainware. Nah, jadi tiga-tiganya ini harus ada, harus terpenuhi di dalam menjalankan atau mengoperasikan komputer. Nah, ada hardware-nya, tanpa ada software nggak mungkin bisa jalan. Ya, ada hardware, ada software, tidak ada brainware, ya komputer nggak akan bisa jalan. Jadi harus ada yang menggerakkan, ada aplikasinya, dan ada komputernya. Ya. Nah, ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan fungsi seperti yang diharapkan. Hanya berupa benda mati saja. Software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Ya, jadi tiga-tiganya itu harus saling mendukung. Ya. Sekarang kemampuan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, atau picosecond. Ya. Second itu apa? Second itu detik. Ya. Detik. Milisecond berarti 1/1000 detik. Ya. Kemudian nanosecond berarti 1/10.000 detik. Di bawahnya lagi ada picosecond. Ya, 1/100.000 detik dan seterusnya. Ya. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu picosecond. Ya. 1/100.000 detik. Ya, kecepatannya seperti apa? 1 detik saja kalian merasakan sangat cepat, ya.
ini seper 1000, seper 10.000, seper 100.000 ya. Jadi sangat cepat sekali untuk melakukan operasi perhitungan. Ya, kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yakni kemampuan penyimpanan data dan komputer. Ya, penyimpanan memorinya, kapasitas memorinya itu sangat besar ya pada komputer dibandingkan dengan perangkat yang lain seperti HP dan lain sebagainya. Satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. Nah, ini di bawah ini ada satuan-satuan memori komputer ya. Yang paling kecil adalah 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau 1 karakter ya. 1 karakter misalkan huruf 1, huruf A itu berarti 1 karakter atau 1 byte. 1 byte itu 8 bit ya. Kemudian di atasnya byte itu ada namanya kilobyte. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte ya. Jadi orang kadang mengatakan 1 kilobyte berapa byte, itu mengatakannya adalah 1000, padahal yang benar adalah 1024 byte ya. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 byte atau 1.048.576 byte ya. Itu 1 mega. 1 mega 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte ya. Ini orang seringnya mengatakan 1 giga sama dengan berapa mega, katanya 1000 mega ya. Itu salah kaprah. Yang benar adalah 1024 megabyte atau 1.048.576 kilobyte atau 1.073.741.824 byte ya. Nah, yang paling tinggi satuannya adalah terabyte ya. Terabyte itu 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte ya. 1 terabyte itu 1024 gigabyte atau sama dengan ini berapa ini? 1.919.611.627.776 bit atau 137,438 byte ya. Ini sangat besar untuk ukuran 1 terabyte ya. Sekarang mungkin kalau flash disk ya, flash disk itu masih satuannya gigabyte ya, paling tinggi ya paling 64 gigabyte ya, 64 giga ya. Kemudian memori HP juga satuannya paling tinggi adalah giga ya. Tapi untuk hard disk komputer itu sudah ada yang sampai 1 terabyte ya. Tuh. Nah, seringkali orang membandingkan komputer dengan manusia. Tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Jadi sebenarnya penggunaan komputer tidak seluruhnya menggantikan fungsi kerja dari manusia, tetapi hanya sebagai alat bantu saja. Komputer merupakan perkembangan teknologi yang penting karena meningkatkan kemampuan daya manusia. Ya. Jadi kadang orang membanding-bandingkan komputer dengan manusia itu hebat. Komputer katanya, komputer mampu menghitung secara cepat. Nah, komputer kalau tidak ada manusia ya nggak bakalan bisa. Ya, manusia menggunakan komputer itu sifatnya bantu ya, alat bantu. Jadi komputer itu sebagai alat bantunya manusia untuk melakukan sebuah operasi perhitungan, operasi pengolahan data dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah siklus pengolahan data. Nah, di dalam proses pengolahan data di dalam komputer
itu ada 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau biasa disebut dengan data processing cycle. Ya, apa saja 3 tahapan dasar itu? Yaitu input, processing, dan output. Ya, atau biasanya disingkat dengan IPO atau IPO. Ya, ini diagram siklusnya seperti ini. Yang pertama input, kemudian processing, kemudian yang ketiga adalah output. Ya, seperti contohnya, misalkan, nah ini saya jelaskan dulu. Input adalah masukan yang dalam hal ini berupa data yang dimasukkan atau diinput ke dalam komputer. Input biasa bisa berupa pengetikan huruf, pemindaian atau scanning, kemudian scanning barcode, scanning kartu magnetik, RFID, hasil foto, suara rekaman, dan lain-lain. Nah, processing adalah pengolahan data itu sendiri yang dilakukan oleh sistem komputer. Output adalah keluaran yang disajikan oleh komputer. Output ini dapat berupa tampilan di layar monitor, hasil cetak, file data di media penyimpan, ya, atau hard disk, flash disk, atau cakram dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita melakukan operasi pada komputer, misalkan kita mengetikkan tulisan pada Microsoft Word misalkan, mengetikkan tulisan itu namanya input, ya, menginputkan atau memasukkan data, ya, memasukkan data. Nah, memasukkan data itu disebut input yang kita lakukan menggunakan keyboard misalkan. Nah, kemudian di dalamnya itu ada, di dalam komputer itu ada perangkat namanya prosesor. Ya, prosesor itu yang memproses data yang kita masukkan tadi. Tulisan yang kita masukkan tadi diproses di dalam prosesor, ya. Baru kemudian muncul output. Outputnya berupa tampilan yang ada di layar monitor seperti ini. Itu namanya output. Nah, saking cepatnya, ya, karena satuannya itu adalah sepersekian detik, maka sangat cepat sekali ketika kita mengetik kemudian langsung tampil di layar monitor. Sehingga seolah-olah tidak ada yang namanya processing. Padahal tetap ada processing, cuman prosesnya itu sangat-sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Jadi input itu bisa berupa data yang dimasukkan, ya, kayak misalkan tulisan menggunakan Microsoft Word, ya. Atau misalkan kalian menggunakan HP, ya, kalian mengirimkan WA, mengetikkan WA, itu namanya input. Mengetikkan tulisan di WA itu namanya menginput. Nah, kemudian dikirim, ya. Ketika dikirim itu namanya proses pengiriman data. Atau sebelum dikirim itu kan tampil di layar monitor. Ketika kita mau ngetikkan tulisan di WA, di HP, itu kan muncul tampilan di layar HP itu kan. Nah, itu namanya output, yang tampil di layar itu namanya output. Nah, ketika kita ketik itu kemudian langsung HP itu melakukan satu proses, ya. Kemudian muncul output, ya, atau tampilannya, ya, itu. Kemudian input juga bisa berupa pemindaian atau scanning gambar, ya, alat scan. Kalian mungkin tahu alat yang untuk men-scan gambar. Ya, misalkan sebuah foto yang sudah dicetak, ya, kemudian mau dimasukkan ke dalam komputer, itu yang di-scan namanya. Dimasukkan alat scan, kemudian dimasukkan ke dalam komputer, ya. Nah, scan itu namanya input. Scanning barcode itu contohnya misal kayak kalian belanja di minimarket misalkan, itu kan biasanya barang yang kita beli itu di scan menggunakan barcode, ada barcode readernya, ya, yang kemudian ketika barang itu dekatkan pada alat tersebut nanti bunyi tit, nah itu masuk, barcode-nya itu masuk, ya. Kemudian saat scanning kartu magnetik, RFID, kemudian foto, ya, kalian mengambil foto
kamera ya, track itu namanya input ya, atau suara atau rekaman, kalian rekaman menggunakan HP itu juga input, suara yang kalian masukkan itu input ya. Kemudian diproses, kemudian outputnya bisa berupa tampilan di layar monitor, kemudian hasil cetak kayak misalkan printer ya, kayak misalkan file ini dicetak, di print ya, itu merupakan output. File data di media penyimpanan ya, seperti hard disk, flash disk dan lain sebagainya ya. Itu gambaran proses pada siklus pengolahan data pada komputer. Nah, dalam gambar siklus pengolahan data secara global terdiri dari 3 blok, yaitu blok masukan, blok proses, dan blok keluaran atau output. Fungsi dari masing-masing blok dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, blok input, bagian blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem ya. Ini input, masukan, tadi saya kira sudah jelas ya, kita masukkan data berupa tulisan atau foto atau gambar atau suara ya, itu blok input. Kemudian blok proses, bagian blok ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Ya, proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronika yang sangat kompleks. Besaran-besaran listrik digital ini selanjutnya digambarkan dengan kode bilangan biner maupun heksadesimal. Kode-kode ini yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi mesin pemproses ini untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Kode perintah ini juga dikenal sebagai bahasa mesin atau machine language. Jadi pada bagian blok proses hanya dapat menjalankan pengolahan data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Ya, jadi ini ada bilangan biner, bilangan heksadesimal ya. Kayak misalkan ya, yang namanya komputer itu biasanya hanya bisa membaca bilangan biner saja, 0, 1, 0, 1, 1, 0 dan lain sebagainya. Ya, jadi dua angka itu 0 dan 1 itu bilangan biner. Jadi yang terbaca oleh komputer itu biasanya menggunakan bilangan biner. Ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan tulisan, nanti ketika masuk dalam proses, itu akan terenkripsi menjadi bilangan biner. Semuanya akan dialihkan menjadi bilangan biner, kemudian baru diproses. Nah, itu. Kemudian ada juga yang menggunakan bilangan heksadesimal, kayak misalkan barcode. Barcode itu biasanya menggunakan bilangan heksadesimal ya. Atau kalian misalkan kalau dulu ada namanya BB ya, BlackBerry, itu pinnya itu kan menggunakan bilangan heksadesimal. Ada angkanya, ada hurufnya. Dan hurufnya itu paling A sampai F saja. Ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah blok output. Pada bagian ini merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Ya, itu gambarannya. Jadi setelah diproses itu kemudian muncullah output. Output itu hasil dari sebuah proses ya. Hasil proses itu bisa berupa tampilan di layar monitor, bisa berupa hasil cetak atau print out, bisa berupa suara ya, bisa berupa penyimpanan pada hard disk, flash disk dan lain sebagainya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita kembali akan membahas masalah bilangan, termasuk
konversi bilangan. Konversi bilangan dari bilangan biner kita rubah menjadi bilangan desimal, itu caranya bagaimana nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian anak-anakku dimanapun saja Anda berada, mudah-mudahan materi kita kali ini bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa kalian catat materinya di buku catatan kalian, kemudian difoto, kemudian dikirim ya setelah dijadikan PDF terlebih dahulu ya. Difoto kemudian dijadikan PDF, kemudian dikirim melalui grup WhatsApp yang ada ya. Sekali lagi, dikirimnya melalui grup, jangan melalui Japri ya. Maksud saya biar terkumpul semuanya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana Pak? Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian bisa tanyakan melalui grup ya. Kalian tanyakan melalui grup, jangan Japri. Biar sekali saya jawab bisa untuk semuanya. Ya. Demikian. Kemudian satu lagi, absen kehadiran seperti biasanya pada kolom komentar yang ada di bawah. Ya. Jangan lupa kolom komentar diisi dengan nama, kemudian nomor absen, kemudian kelas, dan hadir ya. Itu saja. Dan yang paling pamungkas saya ingatkan, klik like and subscribe ya, biar saya bisa tetap berkreasi di dalam membuat modul, membuat video tutorial untuk pembelajaran di bidang komputer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.